Sekarang kita masuk ke masalah wali Allah ini. Siapa sih mereka? Wali Allah, teman-teman, adalah semua orang muslim. Ada garis bawah kata muslim. Selain muslim, walaupun sealim apapun, nggak ada hubungannya. Semua atau setiap orang muslim yang menerapkan semua perintah Allah, baik mengerjakan kepatuhan atau meninggalkan larangan. Semua muslim yang menjalankan perintah Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan dalam mengerjakan perintah ini, wali Allah itu tidak memilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Semua dikerjakan. Selama masih ada sedikit yang tidak dikerjakan, maka predikat ini hilang dari dia. Nggak ada. Nanti akan kita rincikan masalah itu. Yang jelas semua perintah, mau wajib, mau sunnah. Orang-orang seperti ini tidak usah lagi ditanya sudah. Sholat duha bukan lagi 2 rakaat, 12 rakaat maksimal. Sholat nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama di masjid. Di saf awal mereka bersaing semuanya. Tiap hari baca Al-Quran. Mereka jalankan seperti para sahabat, 1 hari 10 juz, 3 hari khatam. Semua maksimal. Puasa Senin Kamis sudah nggak pakai ditanya. Nggak ada lagi istilahnya kayak sebagian antum diundang buka puasa langsung. Baru diajak dikasih teh botol sudah buka puasa. Baru dikasih nasi goreng 1 bungkus buka puasa. Nggak ada itu dalam wali Allah. Puasa jalan puasa, apapun godaannya. Sunnah, apalagi wajibnya, nggak ditanya lagi wajib. Kalau meninggalkan larangan, mereka akan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Haram nggak pakai ditanya lagi udah. Semua haram itu habis dalam hidup mereka, nggak ada lagi. Haram nggak akan disentuh, nggak akan dilihat, tidak akan dicoba-coba. Begitu juga dengan yang makruh. Contoh misalnya ulama hadis, mereka menjadikan salah satu syarat orang ini thiqah, bisa dipercaya, terima hadisnya, kalau dia meninggalkan yang makruh. Yang haram nggak dibahas lagi. Artinya kalau makruh aja ditinggalin, apalagi yang haram. Tidak pernah ada perawi hadis minum berdiri. Makruh, tapi nggak pernah dikerjain sama mereka. Nggak pernah ada perawi hadis itu yang makan sambil jalan, nggak ada. Memang nggak dilanggar sama mereka. Karena tolok ukurnya, kapan dia melakukan hal yang makruh, berarti ada sesuatu yang dianggap remeh dari Nabi SAW. Nabi larang, nggak usah pilih haram atau makruh, dua-duanya nggak ada istilah bagi dalam hidup saya, habis ceritanya, nggak bakal dilanggar. Ini rincian dari definisi wali itu sendiri. Mengerjakan semua perintah, baik mengerjakan perintah Allah SWT wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh. Kalau ini sudah berjalan teman-teman sekalian, tentu ini pondasinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan begini, kalau ada orang terbang di udara atau jalan di atas air, jangan pernah kau percaya dia sebagai wali Allah kalau dia cerita tentang dirinya. Saya sholat malam setiap malam, saya dan saya. Ini semua kalimat saya dan aku ini kalau sudah keluar dari mulut seseorang, lupain dia wali Allah ini, nggak ada ceritanya. Saya sudah bantu sana, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah lakukan dan seterusnya. Ini habis sudah. Sampai sebagian ulama salaf, kalau ada kudanya lewat dan ada orang tanya, itu kuda anda, itu titipan Allah. Dia nggak bilang, iya kuda saya, nggak ada. Antum baru pakai motor, iya motor saya, iya mobil saya, itu rumah saya, lihat nggak? Lihat pekah ya. Sampai mereka tidak pernah menisbatkan apapun yang sifatnya dunia kepada diri mereka, nggak pernah sama sekali. Nggak ada ceritanya ini rumah saya, ini mobil saya, ini nggak ada ceritanya. Saya ditanya, itu kuda anda titipan Allah, ini titipan Allah, ini titipan Allah, semuanya. Dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang mendasar sekali yang menjelaskan kepada kita tentang poin ini. Kalau ada orang yang memperkenalkan dirinya, biasanya ada beberapa majelis yang menisbatkan diri pada ilmu,
Kemudian kita bisa tahu kebohongan di dalamnya kalau orang itu ditemukan sebelum bicara ada banyak murid-muridnya bicara memuji-muji dia. Kenapa dipuji-puji? Ini guru saya begini, ada gurunya di situ. Ini guru saya begini, guru saya begini, guru saya begini, dengarkanlah. Tidak perlu promosi. Tidak pernah ada sahabat mengatakan ini Rasulullah, dengarkanlah. Tidak pernah ada sahabat mengatakan si fulan ini, dengarkanlah. Dia mau bicara, dia naik, dia sampaikan tahmid dan salawat, dia sampaikan lillahi ta'ala, selesai, bubar semua. Nggak butuh pujian kok, semua untuk lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada orang sengaja dia menyampaikan dirinya, promosikan, lalu ini mempromosikan. Untuk apa dipromosi ini? Imam Syafi'i loh berkata ini, kalau seandainya ada orang sengaja promosikan dirinya, lupain udah ini. Atau engkau belum memperhatikan cara sujudnya, apakah sesuai dengan ajaran Nabi SAW atau tidak. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda lisab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh, dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Kau perhatikan sujudnya sama dengan Rasulullah SAW enggak? Tidak promosikan dirinya enggak? Ibadahnya wajib dan sunnah semua dikerjakan, haram dan makruh ini hilang dari hidupnya. Sudah selesai semua. Itu ada, baru kita bisa kasih predikat itu. Kitanya yang kasih, bukan dia. Ini teman-teman sekalian, kalau sudah dilakukan kaidah sederhana tadi ini, tapi memang dalam realitanya butuh upaya yang besar, maka akan muncul karamah-karamah. Apa itu karamah? Kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kedekatannya kepada Allah. Nanti akan kita sebutkan banyak contohnya. Seperti diantaranya adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma pernah makan makanan dan mereka mendengarkan suara tasbihnya makanan itu. Mereka dengar dalam riwayat yang sahih. Ada di antara sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu lagi sholat malam baca Quran, malaikat datang dengarkan bacaannya. Sampai dia melihat ada cahaya putih yang menembus langit dan dia melapor ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hai Usaid, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau kau baca Quranmu dari malam tadi sampai subuh ini sampai pagi, niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Nah, emang kita temukan pribadi-pribadi unggul ini luar biasa. Sahabat itu tidak mengenal yang makruh, apalagi yang haram. Memang luar biasa sudah. Mereka sudah tidak pakai diskusi lagi, gitu. Orang-orang yang datang melanggar di Madinah itu biasanya orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang, kalau sahabat sudah nggak ada. Sampai kata para sahabat, kami di zaman Nabi SAW, kalau sudah terdengar azan, maka kami berlomba-lomba ke masjid sampai seseorang di antara kami ditopang oleh temannya untuk ke masjid. Dan kami, sampai dia berdiri di shaf memegang pundak temannya sambil sholat. Dan tidak ada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu bersama Nabi SAW berjamaah kecuali munafik. Gak ada lagi ini, sudah tidak ada alasan, oh cuma hujan sedikit di rumah aja deh. Apalah alasannya tidak bersolat berjamaah? Ini sudah nggak ada. Teman-teman sekalian, makin kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kita paksakan, maka makin dekat Allah dengan kita. Misal contoh, antum praktekin, buat jadwal 1 bulan dari sekarang atau 1 minggu dari sekarang, 1 bulan lah dari sekarang, coba antum buat sebuah catatan sederhana amal ibadah yang sudah antum kerjakan yang menurut antum paling sempurna pribadi. Tidak usah liatin ke orang lain, tulis misalnya sholat 5 waktu, saya dari tanggal 1 Muharram ke akhir Muharram saya akan mulai, atau misalnya 1 Oktober sampai akhir Oktober saya mau coba sebulan nih. Nah, lebih baik lagi kalau tolak ukurnya 40 hari, karena Nabi SAW jadikan patokan siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Baik, pegang hadis itu 40 hari dari tanggal 1 Oktober sampai kita ambil misalnya 9 November, karena kan ada sampai tinggal 31 kan.
Baik, sampai 9 November. Buat jadwal. Itu memang harus dipaksakan. Paksa. Nggak pakai cerita main-main ini. Harus buat program. Dan antum harus mulai sendiri. Paksain. Mau apapun godaannya, tidak ada ceritanya. Seperti antum kalau lagi lapar, orang mau bicara apapun, antum tidak pusing. Yang penting saya harus makan dulu, karena laparnya berbahaya. Seperti itu butuhnya dengan ibadah. Antum lagi haus, orang mau ngomong sebentar, saya mau minum, haus. Begitu antum buat program ibadah sekarang. Lebih penting daripada makan dan minum sementara kita lapar dan haus nih. Buat jadwal, sholat 5 waktu. Saya harus on time. Jadwal, buat jadwal sholat, mulai, start, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, buat catengan. Besok lagi, terus paksain. Karena 40 hari jaminan selamat dari sifat munafik. Antum tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah ingkari janji, tidak akan pernah khianati amanah, tidak akan pernah berbuat curang. Jaminan dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi salah.